Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Syifa Nur Fajriyah. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Seperti yang kita ketahui, air sering kita gunakan untuk mandi, minum, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa ya air tidak pernah habis, padahal air kita gunakan setiap saat? Hal ini dapat terjadi karena adanya proses siklus air. Mari kita simak video berikut. Jadi, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Coba perhatikan skema berikut ini. Air di laut, danau, sungai menguap akibat panas sinar matahari. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik, lalu berkumpul di udara, lalu menggumpal menjadi awan. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air, maka terjadilah hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Dan air mengalir lagi ke permukaan bumi, lalu kembali lagi ke proses awal, dan begitulah seterusnya. Nah, dari proses siklus air tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di permukaan bumi itu tetap, hanya saja wujud dan tempatnya saja yang berubah. Walaupun begitu, tetap kita tidak boleh boros terhadap air. Kita harus menghemat dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan liar, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadilah banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah yang mengalami kekeringan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapan air hujan ke dalam air tanah. Akibatnya, pada saat air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah, hari ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenang di jalan-jalan. Nah, apa akibatnya daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau-danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, setelah menonton video kali ini, apakah adik-adik sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, jangan lupa ya buat gambaran tentang siklus air yang barusan kakak jelasin. Jangan lupa buat kesimpulannya. Sekian video dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.